aku sedang berada di puncak dunia. Nama pun dikenal di seluruh Hollywood. Film-filmmu menghasilkan ratusan juta dolar. Para kritikus memujimu dan penghargaan paling bergengsi di industri film sudah sepanjang hidupmu. Di mata banyak orang, hidupmu terlihat sempurna. Namun dalam dunia hiburan, ada satu hal yang sering kali terlupakan. Semakin tinggi seseorang berada di atas, semakin besar pula resiko ketika jatuh. Dan tidak banyak besar kejatuhan di Hollywood yang sebesar kisah seorang pria bernama Mel Gibson. Bagi generasi yang muncul di era 80-an, 90-an, hingga awal 2000-an, Mel Gibson bukan sekedar aktor biasa. Dia adalah salah satu wajah terbesar Hollywood. Sosok yang bisa membuat film aksi menjadi fenomena, film perang menjadi legenda, dan film drama menjadi perbincangan di dunia. Ketika namanya muncul di poster film, penonton datang ke bioskop tanpa perlu berpikir dua kali. Dia adalah simbol kesuksesan yang tampaknya tidak berhenti. Namun anehnya, balik semua pencapaian itu, terdapat sisi lain yang jarang terlihat orang. Sebuah sisi yang perlahan tumbuh di balik sorotan kamera dengan popularitas, tekanan hidup, dan keputusan-keputusan yang pada akhirnya mengubah segalanya. Nah, yang membuat kisah ini menarik bukan hanya karena kejatuhannya begitu dramatis, tetapi juga karena tidak semua orang sepakat mengenai siapa sebenarnya Mel Gibson. Ada yang melihatnya sebagai sosok bermasalah yang menghancurkan karirnya sendiri. Ada pula yang menganggapnya sebagai seniman berbakat yang melakukan kesalahan besar tetapi tetap memiliki kontribusi luar biasa bagi dunia perfilman. Jauh sebelum menjadi salah satu nama terbesar di Hollywood, Mel Gibson lahir di New York pada tahun 1996. Selama film aja, keluarganya pindah ke Australia, sebuah keputusan yang tanpa disadari justru mengubah jalan hidupnya. Di sanalah Gibson mulai menekuni dunia akting dan belajar di National Institute of Dramatic Art, salah satu sekolah seni peran paling bergengsi di Australia. Kemudian kesempatan besar datang pada tahun 1979 ketika ia membintangi Mad Men. Film aksi bertema dunia pasca atau marketing ini memegang besar dan langsung menjadikan Gibson dekat bukan baru. Lalu di tahun yang sama ia juga menunjukkan kemampuan akting drama dunia lewat film yang memberinya penghargaan aktor terbaik di Australia. Namanya seperti disebutkan setelah tampil dalam pemeran dari Poli karya Peterweight dan karya Gibson mengangkat pada awal 1980-an. Kesuksesan Nightmare 2 The Road Warrior membuat jalan menuju Hollywood dan membuatnya dikenal oleh penonton internasional. Namun, tahun sebesar benar-benar datang pada tahun 1987 saat ia membintangi Lethal Weapon bersama Danny Glover. Chemistry keduanya membuat film tersebut menjadi hit besar dan melahirkan salah satu laba-laba aksi paling sukses sepanjang masa. Kemudian memasuki era 1990-an, Gibson sudah menjadi aktor papan atas dengan berbagai film sukses. Namun dia tidak hanya ingin menjadi bintang di depan kamera, ia mendirikan Icon Project untuk memproduksi proyek-proyek yang ia sukai. Dan mulai mencoba peruntungan sebagai sutradara lewat The Man Without a Face. Tapi puncak kejayaannya terdatang pada tahun 1995 melalui Braveheart. Dalam film ini, Gibson tidak hanya menjadi pemeran utama, tetapi juga sutradara. Film tersebut memberikan besar kemudahan komersial, bahkan memenangkan Oscar untuk film terbaik dan sutradara terbaik. Menjelang akhir 1990-an hingga awal 2000-an, dia terus mencetak suksesan lewat berbagai film seperti Patriot, Superman, Super Soldier, dan film animasi dan perang. Di titik inilah karir Mel Gibson tampaknya sempurna, tapi justru kesimpulan Mel Gibson perlahan mulai bergerak di arah yang tidak pernah dibayangkan oleh dalam. Setelah berhasil menaklukkan Hollywood sebagai aktor dan sutradara, Mel Gibson memasuki fase baru dan akhirnya berbeda dengan banyak peran besar yang memiliki pemain aman. Justru semakin tertarik pada proyek-proyek yang dianggap terlalu beresiko oleh publik besar. Ia ingin membuat film sesuai visi sendiri tanpa terlalu banyak campur tangan dan kemampuan. Sebenarnya singkat jelas pada tahun 1994 ketika ia memutuskan membuat Passion of the Christ. Just like you want to play, you got ready.
Film tersebut menggunakan bahasa kuno seperti berfokus pada jam-jam terakhir kehidupan Yesus dan menampilkan adegan kekerasan yang sangat brutal. Banyak studio Hollywood menolak terlibat karena menganggap terlalu kontroversial dan tidak memiliki pasal yang jelas. Namun, tidak mungkin menyatakan mengeluarkan sekitar $45 juta dari kantong pribadinya untuk membiayai film tersebut agar tetap memiliki kendali penuh atas proyek itu. Sebelum dirilis sadar, film sudah menuai kritik dan tuduhan antisemitisme dari berbagai pihak. Banyak yang memprediksi film tersebut akan gagal total di bioskop, tapi yang terjadi justru sebaliknya. The Passion of Christ jadi fenomena global dan menghasilkan ratusan juta dolar di seluruh dunia. Film ini sempat menjadi salah satu film dengan rating terlaris dalam sejarah dan kita kalau Gibson masih memiliki insting luar biasa dalam membaca pasal sekaligus menciptakan karya yang mampu memancing perhatian. Nah, 2 tahun kemudian, Gibson kembali menunjukkan istimewa aktor film. Jika kebanyakan sutradara akan memanfaatkan kesuksesan besar sebelumnya untuk membuat proyek yang lebih aman, Gibson justru memilih membuat film petualangan brutal yang seluruh dialognya menggunakan bahasa suku Maya kuno. Sekali lagi, banyak orang melakukan itu saja. Namun seperti sebelumnya, film tersebut mendapat pembinaan karakter sinematografi, penyutradaraan, dan adegan aksinya yang intens. Meski begitu, ada sisi lain dari Mel Gibson yang jarang dibicarakan. Salah satu contohnya adalah hubungannya dengan novel Lucia. Keduanya berteman sejak pemuda film era Indonesia pada tahun 1990. Narkoba setelah masa terburu akibat masalah narkoba dan kebangkitan hukum banyak orang untuk dan memberikan dukungan. Dia membantu berjalan dan agar pengakuan dan film. Dukungan tersebut menjadi salah satu faktor penting yang membantu proses berbicara. Mengapa kembali tadinya akhirnya mencapai mencapai gagal seperti ASN bahwa Gibson adalah sosok yang jauh lebih kompleks daripada yang sering digambarkan media. Satu sisi dia adalah pilihan utama yang berani mengambil resiko besar dan tegas semuanya saat itu. Dan sayangnya, semua sudah menghadap pada nama karena beberapa bulan bersama proyek kesuksesan besar lewat akal. Satu sisi dari yang terjadi tidak hanya membuat Hollywood, tetapi juga mengubah juga dari kepastian untuk semuanya. Pada 2006, Gibson ditangkap polisi dan suaminya karena